Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum ya ayyuhat tullaba fi hadzal yaum. Selamat pagi, apa kabar Ananda semua pada hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab bersama Ibu Sari Amalia Rahmah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah memberikan kepada kita semua tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih di bab pertama atau aruf dan materi yang kita bahas mengenai tarkib atau susunan gramatikal atau susunan kalimat di dalam bahasa Arab. Yang pertama akan kita pelajari adalah isim dhamir ataupun kata ganti. Isim dhamir munfasil artinya munfasil itu terpisah. Jadi kata ganti ini tidak perlu harus melekat atau bersambung dengan kata lain, tetapi dia bisa berdiri sendiri. Contoh yang kita pelajari isim dhamirnya adalah ana, anta, huwa, anti, dan iya. Ana bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Sama artinya adalah saya. Ya, kemudian dhamir anta khusus untuk menyatakan kamu laki-laki. Kemudian huwa juga untuk mudzakkar, artinya dia laki-laki. Untuk muannasnya apa? Pergunakanlah anti, kamu perempuan, dan iya, dia perempuan. Ayo kita lihat tarkibnya. Ana azzamun. Saya azam. Anta talibun. Kamu siswa. Sama-sama muzakkar dan muzakkar. Kemudian huwa talibun. Dia siswa. Ya, tidak ada tak marbutoh berarti ini untuk muzakkar. Kemudian untuk muannasnya ana Hilya. Saya Hilya. Kemudian anti, kamu perempuan talibatun siswi. Kemudian hiya talibatun. Dia siswi. Paham? Ya, kita berlanjut kepada isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, isim isyarah atau kata tunjuk ini di dalam bahasa Arab ada untuk jarak dekat menggunakan haza hazihi, haza untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Dan untuk menyatakan jarak jauh artinya benda yang kita tunjuk jaraknya jauh dari kita, maka pergunakanlah zalika dan tilka. Dzalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Contoh di dalam kalimatnya seperti ini. Hadza azam. Ini azam. Atau hadza talibun. Ini siswa. Untuk menyatakan itu bendanya jauh atau orangnya jauh dari kita, maka pergunakan dzalikal shadiqi. Itu temanku. Lihat, ini untuk muzakkar. Hadza muzakkar, azam nama orang laki-laki muzakkar juga. Kemudian zalika muzakkar, shadiqi juga muzakkar. Tidak ada tak marbuthah. Talibun juga muzakkar. Nah, untuk muannasnya seperti apa? Hadhihi hilyatun. Ini hilyah. Hilyah nama perempuan, maka tepat sekali menggunakan kata isim isyarah iha hadhihi. Nah, kalau misalkan letaknya jauh, gunakanlah tilka. Tilkal talibatun, itu siswi. Tilkal sadiqati, itu temanku perempuan. Jadi ingat, sangat mudah sekali. Kalau muzakkar tidak ada tak marbutoh. Kalau muannas pasti ada ciri muannas, kiri perempuannya itu ada tak marbutoh di ujung. Baik, kita berlanjut ke kata tanya. Kata tanya di dalam bahasa Arab itu ada ma, hal, man, kaifa, dan min aina. Kata tanya ma artinya adalah apa? Digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contohnya, mahaza, apa ini? Hadza kitabun, ini buku. Ya, karena yang ditanyakannya adalah benda yang tidak berakal, kita tahu buku adalah benda yang tidak berakal. Maka gunakanlah mahaza. Hadza muzakkar, buku juga muzakkar. Kalau bendanya berbentuk muannas ada tak marbuthah di ujungnya, maka pergunakanlah mahadhihi. Apa ini? Jawabannya hadhihi mistoratun. Ini penggaris. Kemudian yang kedua adalah kata tanya hal. Artinya adalah apakah? Apabila ada pertanyaan di dalam bahasa Arab menggunakan kata hal di depannya, artinya apakah, maka jawabannya adalah iya ataupun tidak. Contoh, al hadza mirsamun, apakah ini pensil?
Maka jawabannya, na'am, hadza mirsamun. Iya, ini pensil. Apabila benda yang ditunjuk itu memang bukan pensil, maka jawablah, la, hadza qalamun. Tidak, ini pena. Kemudian nomor 3 ada kata tanya man, artinya siapa. Digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Jadi kalau bendanya yang ditanyakan ini berakal, maka gunakanlah kata man. Contoh penerapannya adalah man haza? Siapa ini? Haza Mahmud. Ini Mahmud. Kita tahu Mahmud adalah orang atau manusia dan manusia memiliki akal, maka gunakanlah kata tanya man. Tidak boleh bertanya mahaza. Haza Mahmud itu tidak sopan ya karena manusia itu berakal. Kalau untuk muannasnya man hazihi? Siapakah ini? Hazi Mahmudah. Ini Mahmudah. Kemudian nomor 4, kata tanya kaifa artinya adalah bagaimana untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka? Udah sering ya mendengar kalimat seperti ini. Bagaimana kabarmu? Maka jawab ana bi khairin, alhamdulillah, saya baik, alhamdulillah. Dan kata tanya terakhir adalah min aina, artinya dari mana. Untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Min aina anta, dari mana kamu? Maka jawablah ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Nah, kemudian kita belajar ada keterangan dulu. Untuk pertanyaan, siapa namamu? Kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Kenapa ya? Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah Ma ismuka, siapakah namamu? Bukan man ismuka. Nah, hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang digunakan adalah siapa namamu? Nah, barangkali hal inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya mengapa kata tanya yang dipakai dalam bahasa Arab itu bukan man ismuka tapi ma ismuka. Ya, jadi karena yang ditanyakan adalah nama dan nama adalah sesuatu yang tidak berakal. Jadi ma ismuka, siapakah namamu? Ismi Sari, namaku Sari. Ya. Kalau misalkan yang ditanyanya adalah sesuatu yang berakal, gunakanlah man haza. Siapa ini? Maka dijawab haza Mahmud. Ini Mahmud. Sampai di sini, Pak. Jadi kata tanya untuk nama adalah Mas Muka, siapakah namamu? Baik, kita belajar mengenai mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat. Jadi setiap yang di awal kalimat berbentuk isim itu pasti mubtada dan berkedudukan sebagai subjek. Sementara khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi mubtada di awal, setelahnya pasti khobar. Ya, kita lihat contoh kalimat huwa Faruq. Dia Faruq. Nah, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobar harus muzakkar, dan jika mubtadanya berbentuk mu'annas, maka khobar harus mu'annas. Lihat, huwa Faruq, dia Faruq. Ia Hilyah, dia Hilyah. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqayah, kamu Ruqayah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Sesuai ya dari segi muzakkar dan mu'annas. Ada yang tidak sesuai? Ada. Kita coba lihat kalimat berikut ini. Dia Faruq. Dia perempuan Faruq. Betul atau salah? Salah ya, karena kata hiya harusnya adalah huwa, karena Faruq adalah nama laki-laki. Jadi yang betul adalah huwa Faruq. Nah, kemudian ada kalimat yang kedua. Huwa hilyah, betul atau salah? Ya, Anda sudah bisa menentukan adalah salah. Karena kata huwa harusnya hiya, karena hilyah adalah nama perempuan. Jadi yang betul adalah hiya hilyah. Bagaimana sudah dipahami materi tarkib hari ini tentang isim dhamir munfasil, kemudian isim isyarah, kemudian kata tanya dan mubtada khobar. Ya, semoga dipahami. Sekian untuk pembelajaran video kali ini. Nah, video berikutnya kita akan berlatih soal. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.